Ulangan 4 ayat 1 sampai 49 saya bacakan sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Yakni hari itu, ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam, gelap gulita, awan, dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tapi suara rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu, aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga
supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu. Dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah, supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di antara bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia.
Dari langit ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau di bumi. Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup. Kota-kota itu adalah Bezer di padang gurun di daerah dataran tinggi untuk orang Ruben, Ramot di Gilead untuk orang Gad, dan Golan di Basan untuk orang Manasye. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Di seberang sungai Yordan, di lembah di tentangan Bet Peor, di negeri Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Negerinya diduduki mereka, dan juga negeri Og, raja negeri Basan, kedua-duanya raja orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan di sebelah timur, mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon sampai gunung Sirion, itulah gunung Hermon, serta seluruh dataran di seberang sungai Yordan di sebelah timur sampai Laut Araba di kaki lereng gunung Pisgah. Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?
Dan apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah,
marilah kita pergi dari sini. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita nantikan Tuhan dengan penuh cinta dan pengharapan. Ada nasihat di sana, saudara ya. Ada kekuatan, ada penghiburan di situ dalam firman Tuhan. Setiap firman Tuhan itu adalah sebuah nasihat. Dan ketika firman Tuhan menjadi rema, itulah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus di dalam masa-masa kita kesesakan, dalam masa-masa kesulitan. Firman Tuhan yang menjadi rema itu akan memberikan kekuatan kepada kita ya, seperti energi, saudara ya. Satu kata saja ya, itu bisa menjadi kekuatan yang membuat kamu itu survive di dalam semua kesulitan masa-masa sulit itu ya. Itulah Roh Kudus yang menghibur, mengingatkan, menasihati, mengajar kepada kita, saudara. Satu firman saja, satu rema dari Tuhan Yesus, satu rema yaitu Roh Kudus ya, yang menghidupkan kata-kata firman dalam Alkitab itu yang pernah kamu ingat, yang pernah kamu baca. Ajaib ya. Satu kata itu ya bisa menjadi banyak energi kamu yang sudah mau bunuh diri, yang sudah mau putus asa. Ya, makanya perwira Roma itu ketika datang pada Yesus, satu logos saja Tuhan. Satu logos, belum ada Roh Kudus, satu logos saja. Tapi sekarang ini zamannya Roh Kudus. Kamu bilang, Tuhan kasih aku satu rema Tuhan, buat sembuhkan sakitku, buat sembuhkan perekonomianku, buat memulihkan kehidupan kami, pernikahan kami, buat anak-anakku, buat kehidupan kami semuanya. Satu rema saja Tuhan, biar satu rema itu yang akan menjadi kekuatan, ya, menjadi rema, menjadi kekuatan, saudara ya. Kitab Ulangan itu ya diulang-ulang, davarim, ya, Ulangan atau davarim, ya, itu adalah sebuah kata-kata yang diulang, perkataannya davar, atau kata davar juga berarti rema, karena sering diulang-ulang maka jadi rema, ya, sampai rema. Nah, firman Tuhan mau baca berulang kali, ya, ada dengarkan khotbah didengarkan berulang kali, jadi rema. Masa-masa kesulitan saya ya, tiap hari saya dengarkan firman Tuhan, jadi rema, jadi kekuatan, jadi rema. Karena saudara ada banyak omongan-omongan yang melemahkan hidupmu, toksik, ya, itu namanya toksik. Saya baru ketemu seorang teman hamba Tuhan ya, saudara ya, ini hamba Tuhan. Lalu dia mau pergi ke rumah anaknya, dia mau mampir gitu di rumah anaknya. Terus waktu mau mampir dia bilang sama istrinya ya, tolong kasih tahu anak kita aku mau ke sana. Kebetulan aku lagi lewat di dekat rumahnya. Istrinya bilang mau ke rumah anaknya aja. Tuh papa mau ke rumahmu. Kebetulan dia lagi lewat, anaknya bilang apa tuh? Jangan. Aku nggak siap kalau dia datang sekarang. Loh kenapa? Itu racun itu nanti merusak hariku yang indah ini. Dia toksik. Karena bapaknya itu toksik ya, pada hamba Tuhan, saudara ya. Tapi toksik tahu nggak? Ya nanti akhirnya ngatur ini ngatur itu, bilang ini bilang itu, akhirnya geger. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa dia toksik? Karena dia tidak dipenuhi Roh Kudus. Perkataannya itu kalau nggak pahit, perkataan itu kalau nggak sok berpuasa ngatur-ngatur, ya sok rohani, kamu jangan begini, kamu itu firman Tuhan, itu kayak agama. Jadi ada orang ya bicara agama, tapi toksik. Ya, dia bicara tentang Tuhan tapi toksik. Ada orang yang kayak saya ya ngomong asal jeplak, tapi membangkitkan hidupmu. Bedanya di mana, saudara? Itu para nabi itu kalau ngomong nyelekit sekali ya. Para nabi itu kalau ngomong nyelekit, saudara ya. Yang aku tapi tiba-tiba aku kering lehernya ya. Itu aja. Itu masih penuh. Maaf ya, saudara. Tiba-tiba kering leher saya.
Para nabi itu ngomongnya nyelekit, saudara ya. Tapi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang nyelekit itu menjadikan kekuatan, menjadi penghiburan bagi dia. Saudara, omongan saya nyelekit ya. Nah, tetapi istri, anak-anak saya, keluarga saya, ya dikuatkan, saudara ya. Omongannya nyelekit tapi bukan toksik. Ya, bagi kita semua, sering kali saya ngomong tajam ya. Tapi kalau Anda dengarkan baik-baik dengan cinta ya, omongan saya itu membangun. Buktinya banyak orang dipulihkan, saudara. Ngomongnya keras ya, tapi banyak orang dipulihkan. Ada orang ngomongnya baik-baik, tapi toksik racun. Ya, serius, saudara ya. Ada pendeta-pendeta ngomongnya baik, guyonan, lucu, tapi racun. Ya, apalagi kalau udah cerita misiku, udah nyindir-nyindir masalah perpuluhan, racunnya. Serius, saudara. Ini Eli yang mangguk-mangguk. Pengalaman pribadi, Pak. Saya ditagih perpuluhan, Pak. Aduh, di Belanda ini sering orang ditagih perpuluhan. Malu ya, saudara ya. Di Belanda ini orang ditagih perpuluhan sama pendetanya. Pendeta Indonesia ya, bukan pendeta. Nah itu, saudara ya. Kelihatannya pelan halus tapi nyelekit toksik racun. Kalau saya ngomong jedul kayak tidak ya. Tapi orang dipulihkan hidupnya, saudara ya. Nah, jadilah orang yang perkataannya itu jangan jadi racun, tapi menjadi nasihat dan penghiburan. Ya, bukan jadi racun. Kalau ngomong itu jangan toksik, tapi nasihat Musa. Ya, yang memberikan kekuatan sehingga orang ini punya daya tempur yang luar biasa. Tapi memang ada orang-orang yang punya karunia menasihati. Anda kalau belajar apostolik ya, saya ajari ya, ada orang yang punya karunia menasihati. Wah, orang ini memang nggak ada lawan ya. Kalau ngomong membuat orang tuh bangkit, orang mau bunuh diri saja, ya orang mau mati saja bisa hidup lagi, istilahnya begitu ya. Karena perkataan itu memberikan kekuatan, perkataan itu memberikan penghiburan. Ya, perkataan itu memberikan penghiburan, kekuatan. Perkataanmu bagaimana, saudara? Ya, membuat racun bagi keluargamu atau membuat penghiburan bagi keluargamu, kekuatan bagi anak-anakmu untuk menempuh hidupan yang jahat ini. Ya, perkataanmu itu menjadi kekuatan bagi orang-orang sekelilingmu atau mematikan. Kelihatannya halus, perkataanmu, tapi racun. Ngeremeh kayak ngecil kayak orang gitu ya. Saya ngomong keras, tajam ya. Belum misui, tapi yang pengen saya katakan membangkitkan, menginspirasi. Itu ya. Bukannya melemahkan orang, bukannya meremehkan orang, menghancurkan kehidupan, menghancurkan orang-orang munafik. Perkataan saya itu menghancurkan orang-orang munafik ya. Tetapi bagi orang-orang yang mencari Tuhan akan menghidupkan. Dari mana? Apa yang membuat itu? Ya, yang satu kata-katanya halus tapi nyelekit racun, yang satu kasarnya minta ampun kayak saya, tapi menghidupkan. Ajaib ya. Yang lebih bagus lagi, ya perkataan itu biar halus tapi jangan racun, biar keras tapi juga bukan racun. Itu yang bagus. Gimana caranya? Ya kamu harus penuh Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus akan mengalir perkataan-perkataan yang menghidupkan sungai, aliran sungai kehidupan. Padahal siapa haus datang dan minum, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air sungai kehidupan yang akan menghidupkan semua orang. Ya, Yeremia Yeskel itu kasih penglihatan, ya, dia masuk di dalam bait suci, ya, mata airnya pertama satu mata kaki, lalu satu lutut, satu pinggang, satu dada. Akhirnya dia harus tenggelam dan dia melihat sungai yang besar sekali
Kemanapun sungai ini mengalir ke padang gurun, di padang gurun maka di situ akan tumbuh berbagai macam jenis tanaman. Di sungai itu ada banyak jenis ikan, akan memberikan kehidupan kemanapun sungai itu mengalir, saudara. Aliran-aliran sungai kehidupan itu yang Yesus bilang, barang siapa haus datang dan minum. Barang siapa haus datang padaku dan minum, maka dari dalam hatinya akan keluar aliran-aliran sungai kehidupan. Sekeras apapun ngomong, selembut apapun ngomong, semua perkataan itu akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati, yang hampir mati, yang sudah lesu sekalipun. Ya, menghidupkan, ya. Mengapa bisa menghidupkan? Baik secara metafora maupun secara hurfiah. Orang yang sudah patah semangatnya bisa hidup kembali. Karena kamu penuh dengan cinta yang melimpah, saudara. Saking melimpah hidupmu dengan cinta, orang-orang akan terhiburkan, orang-orang akan dibuat menjadi kuat. Ya, nggak ada cara lain. Kamu datang pada Yesus dengan kesungguhan, dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran. Ya, bukan untuk mencari-cari, bukan buat kamu cari kadang-kadang orang-orang Islam di TikTok itu kamu lihat ya, orang cari Tuhan itu buat, ya nggak cuma orang Kristennya juga, buat adu sport otak, saudara ya. Makanya dia tidak ada kehidupan di sana, ya, tidak ada penghiburan, adanya kematian, ya. Adanya kematian, adanya cuma apa, saudara? Adanya cuma saling mencaci maki tanpa ada jiwa yang dimenangkan. Coba kamu lihat ya, ketika saya berapologet keras sekali, tapi banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Itu bukan masalah keras dan lembut, saudara. Itu adalah masalah ada cinta nggak di hatimu. Orang merasakan cinta nggak di hatimu. Ya, seorang ibu yang lagi marahin anaknya, saya ya digebukin pakai balok dulu waktu kecil ya, tapi saya merasakan cinta di sana. Ya, ada orang nggak pernah digebukin sama orang tuanya, ya, artinya nggak pernah digebukin sama orang tuanya, tapi dia tidak merasakan cinta dari orang tuanya. Ajaib ya, saya digebukin pakai balok, mami saya itu kalau ngamuk gila itu, saudara ya. Balok yang palang pintu itu loh, balok yang palang pintu Cina itu ya. Bukin sampai nggak bisa jalan saya, gila itu ya mami saya kalau lagi bukin itu. Tapi itu karena cinta, ya, dalam keputusasaannya, dalam kekurang pengetahuannya, tapi dia punya cinta ketika mukulnya, gebukin anaknya itu ya. Wah, kalau itu generasi itu memang dari opa saya ya. Opa saya itu kalau gebukin anaknya juga gila itu, saudara ya. Karena anaknya nakal sekali ya, tukang kelahi apa segala macam ya. Jadi opa saya kalau ngebukin anaknya itu dengan penuh cinta ya, dan anaknya hormat. Aneh ya, saya nggak nyuruh anak ngebukin, bukan. Yang saya suruh adalah mencintai. Ya, kalau kamu masih ngebukin anakmu pakai balok, anak berarti kamu kurang pendidikan. Ya, kayak mami saya, ya, kurang pendidikan. Dia nggak tahu bagaimana cara mendidik anak. Tapi dia tahu dia harus mencintai. Dia tidak mau anaknya sampai jadi Islam. Dulu saya mau jadi Islam ya waktu kecil itu ya, ikut-ikutan di desa ya, kita udah sholat, udah belajar ngaji segala macam itu, pokoknya wis. Mami saya tahu ya, jadi kebukin ya. Saya pikir ini mami ngawur, orang mau pindah jadi agama Islam kan nggak boleh. Mau belajar agama Islam kan baik. Aduh, mami saya sambil nangis, sambil gebukin ya. Terus, aduh, saya ingat sekali ya. Mami saya sambil nangis, sambil mukulin saya supaya jangan jadi Islam. Takut sekali dia saya jadi Islam. Dan saya merasakan cinta itu, saudara, serius ya. Mami saya udah tahu bahayanya jadi Islam. Dia bilang, anaknya mami tidak boleh ada yang jadi Islam. Dia bilang, jangan. Kalau kamu kesana nggak bisa balik lagi nanti. Mami saya sudah tahu loh. Di dalam kebodohannya dia ngerti ya, saudara ya. Kenapa Pak? Jangan. Iya, saudara. Karena dia punya teman-teman yang jadi Islam, akhirnya menderita, tapi nggak bisa balik karena takut.
Dan dia rupanya tahu ya zaman itu ya. Karena apa? Dia kan punya salon, mami saya kan punya salon. Nah kan banyak orang kan kalau sambil potong rambut kan sambil cerita kan curhat kan. Iya nih saya dulu Kristen, terus saya jadi Islam karena menikah. Terus ceritanya begini. Loh kenapa kamu tidak mau kembali lagi pada Tuhan Yesus? Ya ini nggak bisa, susah. Jadi begitu dia tahu saya ikut-ikutan ngaji, ikutan puasa Islam segala macam, wah, muntap ya. Tapi di dalam ngamuknya itu ya hari ini saya merasakan ya itu cinta yang melimpah loh saudara. Ya karena kasih ya. Sehingga perkataan yang keras pun itu menghidupkan. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah perkataanmu dengan penuh cinta? Apakah anakmu ketika kamu lagi ngomong itu racun atau cinta, saudara? Apa yang dirasakan oleh anak-anakmu? Kamu harusnya tanya. Jangan-jangan racun yang kamu ucapkan buat anakmu itu, buat suamimu, buat istrimu, buat keluargamu. Jangan-jangan toksik lagi, saudara. Tadi pagi saya lagi ngeledekin anak saya ya, saudara ya. Mas saya nangis, saudara, ngeledekin ya. Kita biasa ya, saya sama anak saya yang laki-laki kan suka ngeledekin yang cewek ya. Karena imut-imut kan yang cewek kan. Nah, tadi pagi memang ada kelewatan kita ngeledekinnya. Bukan mau bully ya, tapi ada kelewatan. Nangis, saudara ya. Nangis, saya panggil. Kamu kenapa nangis? Nggak boleh kamu nangis. Kamu baru dipercandain nangis. Apalagi nanti dibully orang. Nanti kamu jadi bahan bulian. Diam, jangan nangis. Kalau saya marahin. Ya, gara-gara pakai pakaian. Kamu boleh pakaianmu. Ya, kamu kalau pakainya nggak bagus pasti papa marah. Pasti suruh ganti, bukannya malah diledekin. Gitu ya. Memang anak saya kan udah remaja, makin cantik ya. Jadi kita sering inilah, dan caranya berpakaian di Indonesia dengan di Eropa rata beda. Perkataanmu apa, saudara? Bully ya atau menjadi kekuatan? Tujuannya apa? Itu ya. Anak komplain ya, kamu sih ngomongin nggak boleh, nggak boleh anak. Saya bilang nggak bisa, jangan kasih manja. Di sini kita bercanda, di luar dia dibully nanti. Harus dia bisa jawab, harus dia bisa ignoring. Dia cantik kok, pakainya bagus kok. Nah, kalau kita bully dia jangan, ayo sini turun sini. Nah, perkataanmu dalam rumah tanggamu apa? Nasihat kah? Penghiburan kah? Racun kah? Hati-hati, saudara ya. Ayo, miliki cintanya Tuhan Yesus. Miliki cintanya Tuhan Yesus. Ini perkataanmu kan menghidupkan bagi semua orang yang mendengarnya. Kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut, tapi pasti menghidupkan. Kalau kamu miliki hawa nafsu tok, nah, perkataanmu toksik, ngomongnya halus, saudara, tapi kita minta ampun, mateni wong pengen bunuh diri dengarnya, saudara. Sampai yang dengar aja bisa bunuh diri itu gara-gara omongan. Hati, saudara ya, biar omonganmu tuh orang mau bunuh diri malah jadi hidup. Bukannya malah orang mau hidup jadi pengen bunuh diri. Siapa di sini pilihan katanya itu pilihan kata ya. Anda kalau saya lagi ngomong gundulmu peang, ya kalau lagi TikTok itu kan, dan segala pilihan kata saya itu bukan saya lagi kesurupan, saya memilih kata itu dengan sengaja. Itu pilihan kata loh, saudara ya. Dimana ketika saya lagi hari Minggu, saya lagi mau menyampaikan di doa pagi, sebenarnya itu kata yang dipilih loh, saudara. Mencari siapa yang pilihan katanya selalu racun, saudara. Halus ngomongnya, pelan, bisik-bisik. Saya dulu pernah ya di Salatiga ada ketua, ada namanya diaken lah. Salah satu diaken udah tua, kalau ngomong bisik-bisik sampai apa sampai kita kalau ngomong gitu ya. Dan kalau yang cewek-cewek itu mahasiswi itu kan waktu kami di Salatiga jemaatnya mahasiswi semua kan. Sampai kudu dengerin apa? Terus jadi ngomong supaya nempel-nempel di pipi itu loh. Kurang ajar ini ya. Diaken cabulnya minta ampun kayak nabinya tetangganya ini ya. Tetangganya Pak Enardo itu. Bisik-bisik, sengaja bisik-bisik supaya pipinya ditempelin ke mulutnya dia.
Aduh, modus saya bilang. Terus saya bilang sama istri saya, kan sini juga mau. Langsung saya tarik, goblok lu. Jangan mau kalau dia bisik-bisik. Pak nggak dengar Pak, ituin saja. Jangannya kamu yang apa-apa didengarkan. Sini loh, tak omongin. Ngomongnya halus-halus, tapi racun saudara ya. Omongannya racun semua nih. Biakin ini ya. Tak pisui pernah sama aku, saya tak marahin saudara ya. Pak, kalau ngomong nggak boleh gitu Pak. Halus tapi mateni orang Pak. Nggak boleh gitu Pak. Sampai tak gituin sama saya ya. Halus tapi kamu menjerumuskan orang Pak. Kalau gitu caranya Pak. Nah, saya mah berani. Sampai kaget orang semua ya. Karena dia kan suka jajani mahasiswa-mahasiswa jemaat itu ya. Suka nempel-nempel full-timer suka deket-deket sama dia dijajani. Kamu sama saya nggak mempan. Sorry ya, kamu nggak bisa beli saya. Emang buat cowok apaan. Tapi sama dia sama saya itu dendam sekali ya. Ketemu lagi saya full time lagi di gereja, dendam lagi, dendam. Ngomong bisik-bisik supaya pipinya perempuan nempel di mulutnya dia. Ngajar saudara ya. Toksik bener. Nah, ayo siapa yang begitu ngaku. Jangan dong ya. Tolong ngomong gitu. Ya, hatimu kalau penuh cinta yang benar, bukan hawa nafsu ya. Nggak perlu ngomong bisik-bisik supaya kelihatan kamu orang baik. Saya kalau ngomong maju, buar, kundul, peang, gitu ya. Tapi perkataan saya menghidupkan, saudara. Ya, perkataan yang penuh cinta. Di dalam gundul peang itu banyak orang-orang Islam yang bersadar, percaya, dibaptis ya. Tiap bulan kita baptis 10 orang ya minimum ya. Gara-gara gundul peang yang penuh cinta itu, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.